فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dari tafsir, termasuk pada surat Al-Maidah ayat yang ke-12, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh kami telah mengambil mitsaq. Kemarin mitsaq al-ahd al-muayyad, perjanjian yang dikuatkan, yang ditekankan. Sehingga ini mitsaq, ini bukan perjanjian biasa, perjanjian khusus, perjanjian yang dikuatkan, yang ditekankan. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian yang kuat dari Bani Israil. Wa ba'atsna minhum 12 naqib, dan kami telah mengutus di antara mereka 12 orang naqib. Naqib ini orang yang mengerti tentang kaumnya. Bahasa kita kepala suku, kepala kampung. Allah mengutus 12 orang dari mereka sebagai perwakilan dari masing-masing suku Bani Israil. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah mengatakan sungguh saya bersama dengan kalian. Ini untuk memasuki negeri Jabbarin, al-ardul muqaddasah, tanah yang disucikan. La in aqamtumus shalah, untuk mendakwahi mereka, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, diutus perwakilan 12 orang untuk menemui dan berdakwah di negeri orang-orang yang sombong agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi dakwahnya setelah ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni ma'akum, pergilah kalian, aku bersama dengan kalian. Di antara yang mereka sampaikan, la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah, jika kalian menegakkan salat dan kalian menunaikan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian beriman dengan utusan-utusanku, wa azzartumuhum, dan kalian menolong dan membela mereka. Ta'zir maknanya nasr, azzartumuhum maknanya nasartumuhum, kalian tolong dan kalian bela mereka. Wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Mana yang dibaca? Mana? Apa artinya wa aqradtumullah?
orang nggak ditengok ke sini, nengoknya entah kemana-mana. Diartikan pakai pensil, pakai pulpen. Kalau mana yang dibaca, yang terjemahkan, kalau nggak tahu artinya itu diterjemahkan kayak gitu ya kan, biar cepat pinter gitu. Nah, ini jangan ada satupun yang lewat atau noleh sana sini. Betul ya kan? Kalau mau capek kita semua juga capek. Cuman kita nggak mau, artinya gampang menyerah dengan keadaan. Artinya ya selagi kita masih bisa, ada yang bisa kita ambil faedahnya, ada yang bisa kita berikan berupa manfaat dan kebaikan, kita ya maunya sama-sama serius gitu. Ayo kita sama-sama belajar nih, ngaji gitu. Toh kita di luar sana juga bukan rekreasi, bukan wisata, bukan cari senang-senang, bukan. Nah, kita sama-sama ngaji, sama-sama belajar. Ayo. Nah, ya kalau kita lihat di luar sana ya, itu ada orang kemarin sering ikut ngaji kalau di Lubuk Pakam. Usianya udah 73. 73. Kerjaannya dari kayu. 73 kerjanya dari kayu. Mencari kayu ya. Cari kayu besar, kemudian dibelah-belah, dijual. Ini dulu kita tahu ada orang jualan kayak gini itu usia-usia kita kecil dulu. Di kisaran kota itu masih ada dulu orang jual-jual kayu. Mungkin jalan kalian ke sini ini kan ada dekat rel itu kan sebagian. Ya, itu pun nggak rutin, nggak jadi kerjaan tetap mereka, kayaknya tahu ya, di bawah rel itu kan ada yang dekat pondokan-pondokan itu. Nah itu kan biasa kadang di samping itu kan dijual. Tadi itu kan kadang pas ada yang ditebang apanya pohon karetnya saja, artinya nggak nyari karena di depannya aja ya kan. Nah kalau dulu yang di kisaran itu kayaknya dicari itu ya, itu dekat rumah nenek anak yang di kisaran itu memang jual. Tapi itu waktu zaman-zaman kita kecil masih ada orang jualan kayu. Dulu kita bacanya ya di hadis. Ini hadis seorang itu lebih daripada minta-minta, lebih baik dia nyari kayu kemudian dia pikul di pundaknya. Ya kita mikirnya itu cuma ada di hadis saja gitu. Ternyata zaman sekarang kayak gini, zaman Android seperti ini masih ada yang seperti itu. Umurnya 73. Nah, malam minggu ikut taklim, rumahnya entah di mana, wallahu alam, kayaknya enggak daerah situ. Subuh ikut taklim lagi. Nah, subuh ikut taklim lagi. Nah, dengan usia 73, mungkin badannya udah nggak sanggup lagi kalau nggak nyender. Sanggupnya nyender. Nah, tapi dimaklumi. Sampai itu anak tanyai, bukan anak cari-cari informasi, anak tanyai langsung dia. Kemudian sampai-sampai karena mungkin dia sudah merasa dekat dengan kita dan merasa enak ngobrol dengan kita, dia sampai ngaku, saya ini masih ahli hisab, masih belum bisa saya tinggalkan katanya. Dia nampak rasa penyesalan itu nampak di wajahnya itu, bahwasanya dia belum bisa meninggalkan apanya, rokoknya, dan nggak ada merasa gimana gitu. Dia nampakkan kesungguhannya mau belajar, dan dia sadari mana bagian-bagian dari dirinya yang masih apa ini, masih kurang. Makanya dia rajin datang. Zahirnya dia kayak seperti itu tuh ingin menutupi mana bagian-bagian dari ini yang masih apa ini kurang. Dengan dia rajin apa ini, rajin belajar. Nah, dan selalu memperhatikan. Nah, dan sering komen. Kalau namanya orang tua gitu kan, kalau nanya secara umum gitu ya, dia maksudnya dia itu fokus gitu loh. Selalu ngikuti pelajaran. Ketika kita sebutkan kesimpulannya ya seringnya ya nangkap dengan usia seperti itu. 73. Rasul itu hanya mengatakan umurnya umatku itu 60 sampai 70. Umurnya umatnya siapa ini? Rasul sama. Artinya ini udah lewat ini gitu. Nah, masa kita yang masih segar-segar, yang masih ototnya masih kuat-kuat, yang masih rambutnya belum ada yang putih, yang jangan mau kalah. Kan nggak perlu jauh-jauh belajarnya, paling cuma melangkahkan kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke masjid, sampai ke majelis ilmu. Nah, sementara orang-orang di luar sana itu cuma paling kalau di Pakam itu sebulan sekali jatahnya, sebulan sekali, bayangkan.
Dari 30 hari, 1 bulan, taklimnya sekali. Ini yang mau haus belajar pun gimana coba? Gak usah bilang dia ya pakai HP kan bisa. Usia setua itu gitu. Kerjaan cari kayu. Kamu suruh dia beli paket pulsa internet. Nah, kita di sini nggak perlu pakai kayak gitu. Nah, kita bisa datang langsung belajar gurunya langsung jarak-jarak sejengkal kayak gini. Nah, kemarin sampai ada yang nginap di Pakam ya, demi dapatkan taklim apa paginya, karena kalau pulang kemalaman siap makan malam itu udah 9:30, bahkan ada rombongan ibu-ibu naik kereta ya, mungkin suaminya belum ngaji apa ya, mereka datang sampai rencana nginap perempuan-perempuannya itu. Nah, ya mungkin diizinkan sama suaminya, ya suaminya belum mau ikut, ya kan biasa daerah perkotaan seperti itu. Ya masa kita kalah mentalnya dengan mereka-mereka itu. Orang-orang yang udah tua, orang-orang perempuan yang nggak mungkin, yang nggak ada yang bawa untuk ke majelis ilmu. Nah, ini jadi cambukan untuk kita gitu. Ya secapek-capeknya kita, ya paling kita kemarin ya paling naik kereta api, ya mereka mungkin nempuhnya mungkin 1 jam naik kereta. Kalau orang dari Matapau juga segala macam. Itu bukan Pakam di kotanya, masuk ke dalam-dalamnya lagi. Nah, sehingga tolong, artinya apa yang kalian dapatkan, yang bisa kalian ambil manfaatnya, faedahnya itu diambil. Sayang. Nah, betul sayang, kita sehari sini mungkin berapa kali kajian, sehari bisa sampai 5 kali, 6 kali mungkin. Nah, sehingga dimanfaatkan apa yang Allah mudahkan, apa yang Allah berikan kepada kita dari 1 atau 2 nikmat yang ada. Nah, nggak banyak-banyak. Faedah yang bisa kita berikan paling seberapa. Itu pun kita cuma menukil segala macamnya. Nah, sehingga tolong dimanfaatkan apa yang kita miliki sekarang agar dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kedepannya dan nggak hilang nikmat ini. Itu yang kita harapkan ya. Nah, dengan kita serius untuk menjaganya. Lain aqamtumus shalah, jika kalian menegakkan salat, wa ataitumuz zakah, dan kalian membayar zakat, wa amantum birusuli, dan kalian beriman dengan rasul-rasulku, wa azzartumuhum. Apa maknanya azzartumuhum? Talha maknanya azzartumuhum apa? Abdur. Wa azzartumuhum maknanya apa? Nah, kalau kayaknya tadi nggak langsung lewat aja, nggak cuma sekali nerjemahkan anak kayak tadi ya kan. Nah, kayak gini mentalnya itu gimana? Terus terang anak bilang, lagi kalian itu santri segala macamnya. Nah, apa artinya Azri? Nah, begadang sampai jam berapa sih kalian? Yang tadi malam pulang jam berapa itu nyampe sini? 1:30. 1:30 ini. Ada yang dengar? Gimana? Ana loh. Itu kan kalian langsung pulang. Ana kan nggak langsung pulang. Ana lapar. Nah, 1:30 kayaknya sampai sini. Sama ngantuk juga ya capek. Kalian jam berapa sih? Mungkin gak ada yang bangun pun Ana nyampe sini. Ini kalau kayak gini mau, ini belum masuk tafsir, ini ayatnya, ini belajar tafsir, arti ayatnya aja pun lewat gitu. Apa artinya azartumuhum? Alhamdulillah. Apa Akbar? Aduh. Apa Musa? Nasortumu. Kalian nolongnya. Kalian tolong mereka. Para rasul itu ditolong, diimani dan ditolong. Azartumuhum, nasortumuhum. Kalian tolong mereka, kalian bela mereka. Nah, ini kalau kita cuma mau belajar terjemahannya aja, enak, nggak perlu belajar tafsir kita. Kita buka terjemahan itu, Quran terjemahan, kita baca, satu baca ayatnya, enam baca artinya, udah selesai. Udah, cuma baca sendiri pun bisa kok di rumah. Panik baca semua. Wa aqratumullaha qardan hasanah, dan kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Pinjaman harta. Allah namai sedekah, Allah namai pinjaman
targhiban, dalam rangka untuk motivasi. Karena yang namanya qard itu pemberian harta dengan kesepakatan untuk dikembalikan. Itu namanya qard. Kalau bahasa kita namanya utang. Ya kan? Itu namanya qard. Sedekah atau infak yang diberikan seseorang di jalan Allah itu disebut oleh Allah qard. Supaya semangat kita sedekah, semangat berinfak, semangat membelanjakan harta di jalan Allah. Karena Allah sudah menamainya dengan qard, pinjaman alias hutang. Berarti ini bakal dikembalikan. Siapa yang mau minjamkan sama Allah? Allah yang mau dipinjami. Kita saja minjamkan sama kawan aja pun yakin itu akan balik. Apalagi ini yang mau minjam adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau meminjami Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik? Nah, artinya ini Allah janji Allah akan membalikkan. Allah akan mengembalikan, Allah akan kembalikan lagi, Allah pulangkan lagi ini untuk kita. Padahal ya hartanya harta siapa? Harta dia. Yang punya harta ya Allah Subhanahu wa taala, dia yang ngasih. Malah dia pula yang minjem. Ini kan luar biasa bahasanya Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan kita agar gampang untuk memberi, agar kita gampang untuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah pakai bahasa pinjaman. Kalau kalian lakukan itu semua, berapa perkara itu? Aqamtumus shalah, ataitumuz zakah, amantum birusuli, wa azartumuhum. 4, wa aqratumullah qardan hasan. 5. Kalian lakukan 5 itu, maka balasannya adalah laukafiranna ankum sayyi'atikum. Aku akan hapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan akan aku masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surganya, airnya itu di mana sungainya? Di bawah, bukan di samping. Sungainya di mana surga? Di bawah, nampak ngalir. Tajri. Dari mana tajrinya? Min tahtiha, dari bawah, enggak dari mana? Enggak dari samping. Nah, sungai. Ini juga tahliyah qabla tahliyah. Dibersihkan dulu baru dikasih yang indah-indah. Dibersihkan dulu kejelekannya, baru masukkan apa? Surga. Tipsnya selalu seperti itu. Kayak kamu ngecat rumah itu dibersihkan dulu apanya? Dindingnya, habis itu baru enggak masih jorok-jorok, enggak masih kotor, langsung apa? Dicat. Hasilnya lain. Iya kan? Sebelum dihias, diapakan dulu? Bersihkan dulu. Sehingga nggak usah cerita hias menghias. Kalau belum apa ini? Bersih, percuma. Mending bersih aja dulu. Kok nanti mampu dihias ya alhamdulillah. Kalaupun nggak, sudah apa ini? Bersih dulu. Nggak usah indah dulu. Yang penting apa? Bersih saja dulu. Baru setelah itu apa? Kalau bisa indah. Ini dibersihkan dulu kejelekannya, dihapuskan. Makanya doanya ini selalu minta ampunan, minta ampunan. Bersih aja lah dulu. Artinya nggak rugi dulu lah. Dapat untung setelah itu ya. Alhamdulillah. Iya kan? Yang penting mau jaga modal ini loh. Mau jaga modal ini biar selamat, ini modalnya gimana? Jangan sampai kemakan modalnya. Setelah itu bisa dapat untung ya alhamdulillah. Kalaupun tidak ya paling enggak rugi gitu. Nah, ini prinsipnya. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala selalu dibersihkan dulu baru diindahkan. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla dhalalan faqad dhalla sawa'as. Barang siapa yang kafir setelah itu semua dari kalian, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang benar. Sawa'us sabil itu jalan yang benar. Dia telah tersesat dari jalan yang benar. Ini targhib wa tarhib. Diseimbangkan antara ancaman, antara motivasi dan ancaman. Tadi diming-imingi, dihapuskan dosanya, masukkan dalam surga. Itu bagi yang apa tapi? Yang beriman, yang baik. Setelahnya diiringan lawannya, bagi yang kafir, bagi yang nggak mau,
Diancam sekarang supaya seimbang, ada rasa harap, ada rasa apanya? Takutnya. Nah, dari dua sisi. Fabima naqdihim mitsaqahum, maka dengan sebab naqdihim, pembatalan mereka terhadap perjanjian tersebut. Tadi kan di atasnya Allah bilang Allah ngambil apa ini? Perjanjian dengan Bani Israel. Ternyata sama Bani Israel perjanjian ini dilanggar. Fabima naqdihim, dengan sebab Bani Israel melanggar mitsaqahum, perjanjian mereka itu. La'annahum, kami laknat mereka, kami jauhkan dari rahmat. Maknanya laknat, at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Kami usir dan kami jauhkan mereka dari rahmat Allah. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka itu keras. Kami jadikan hati mereka itu keras. Ini hukuman berarti bagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kerasnya hati adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pernah kena hukuman ini siapa? Bani Israel. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka itu keras sebagai akibat dan hukuman dari mereka melanggar perjanjian. Sehingga kerasnya hati merupakan bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, wal iyadzu billah. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i, mereka memalingkan ucapan Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya, dari sisi penunjukannya. Dari tempat-tempatnya maknanya andalalatiha. Andalalati, dari sisi penunjukannya. Harusnya nunjukkan A, kata mereka enggak, ini menunjukkan B. Diarahkan ke arah yang lain ayat itu. Yuharrifuna itu mentahrif, membelokkan, memalingkan ucapan Allah al-kalim an mawadhi, dari tempat yang seharusnya dituju. Oh, ini menunjukkan tentang ini, sama mereka diarahkan ke tempat yang lain. Itu maknanya. Mereka rubah tempatnya. Yang harusnya ditaruh di sini, ditaruh di sana. Ini harusnya dalil untuk masalah ini, sama Bani Israel dijadikan dalil untuk masalah yang lain. Ini namanya memaling-malingkan makna ucapannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hal yang biasa bagi mereka, dan itu amat gampang bagi mereka. Jangankan mengubah makna dari ayat, mengubah lafaz perintah saja pun mereka sanggup. Lafaznya dirubah. Nah, yang mana yang sering kita katakan ketika mereka disuruh masuk ke suatu negeri, ketika sampai gapura selamat datangnya itu masuknya sambil bilang apa ini? Hitoh. Hitoh itu ya Allah ampuni kami. Sama mereka diganti habah fi hintoh. Mirip. Hitoh tambahin nun jadi apa? Hintoh. Yang tadi maknanya ampunan jadi apa? Jadi gandum. Mereka rubah, apalagi cuma ngerubah makna. Hurufnya tetap. Ini lebih gampang lagi bagi mereka, kan lebih nggak kelihatan. Iya kan? Nah, yang aslinya tadi menunjukkan nggak boleh, ini kata mereka ini justru menunjukkan boleh. Nah, ayatnya kan tetap isinya, bentuknya tetap. Huruf-hurufnya tetap, lafaz-lafaznya tetap, nggak ada perubahan. Itu saja mereka sanggup, apalagi hanya apa ini? Merubah apa? Makna. Ya kalau dirubah hurufnya berubah nggak maknanya? Pasti, iya kan? Yang tadinya aslinya ampunan berubah jadi gandum gara-gara ketambahan nun. Nah. Dan kami jadikan hati-hati mereka itu keras. Yuharrifunal kalima amawadhi. Mereka memalingkan ucapan itu dari tempatnya. Wa nasu hazzam mimma zukirubi, dan mereka melupakan hazzam, jatah yang mereka telah diingatkan dengannya. Jatah peringatan untuk mereka lupakan. Ini diingatkan untuk kalian ya, tolong ingat-ingat baik-baik. Mereka lupakan. Apa yang disuruh mereka untuk apa ini? Mengingatnya, mereka lupakan. Ini ciri-cirinya Bani Israel. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Dan engkau wahai Nabi akan senantiasa melihat adanya yang berkhianat di antara mereka. Ala kha'inatin, ini tentang pembatalan mereka terhadap janji dari Allah Subhanahu wa taala
Ini ala khiyanatin. Ala khainatin itu ada kemungkinan maknanya itu masdar. Kamu mendapati adanya pengkhianatan dari mereka. Nah, atau sifat dari ta'ifah. Kamu dapati ta'ifatun khainatun. Adanya sekelompok orang yang apa ini? Berkhianat, mengkhianati isi apa ini? Perjanjian. Nah, dari kalangan orang-orang Yahudi dan yang seterusnya. Nah, memang terkenal mereka ini dengan pembatalan apanya? Janjinya dan senantiasa berkhianat. Nah, illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Ini Allah adil, jujur Allah. Allah adil. Kalau memang ada yang gak seperti itu, Allah apa ini? Sebutkan, meskipun hanya apa ini? Sedikit. Enggak vonis pukul rata, enggak. Nah, kamu akan terus mendapati di antara mereka itu ada yang berkhianat. Illa qalilan minhum, kecuali sebagian dari mereka. Diakui oleh Allah, ada mereka yang tidak suka apa ini? Berkhianat, tapi jumlahnya sedikit. Allah adil sama mereka. Nah. Fa'fu anhum wasfah. Ini awal-awal. Disuruh maafkan. Dan disuruh hapus. Wasfah, hapus. Yang muncul dari mereka dari kesalahan itu adalah hapus saja. Maafkan dan hapus. Ini awal-awal sebelum ada perintah untuk apa ini? Jihad. Disuruh Rasul untuk berlapang apa ini? Dada. Nah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya, Fon, dari ayat ini. Nah, atau ini bagi yang mengatakan surat Al-Maidah ini akhir-akhir turunnya, nggak ada lagi yang dimansuh. Kemarin kan gitu kan awal-awal faedah ini Al-Maidah surat yang terakhir turun termasuk, sehingga nggak ada isinya yang dihapus karena turunnya belakangan. Nah, adapun termasuk ini perintah untuk memaafkan mereka itu ini ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan yang benar ayat ini belum dihapus karena Al-Maidah itu termasuk ayat surat yang paling terakhir turun dan memungkinkan untuk dijamak dengan ayat-ayat tentang perintah untuk memerangi mereka, masing-masing digunakan pada tempatnya. Di waktu untuk memungkinkan untuk mereka diperangi ya diperangi. Di saat tidak mungkin untuk diperangi, ya disuruh Rasul untuk apa ini? Memaafkan. Nah, ini ya kan terangan dari atau makna dari dua ayat yang kita baca, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ini insya Allah kita baca keterangan beliau. Oh, ini dua ayat ya. Kita baca satu aja pun. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, satu aja kita baca ayat 12. Yukhbiru ta'ala annahu akhadha 'ala bani Israil al-mitsaq as-saqil al-mu'akkad. Allah mengabarkan bahwasanya Allah telah mengambil dari Bani Israel al-mitsaq as-saqil, perjanjian yang apa ini? Saqil, berat. Al-mu'akkad, apa mu'akkad? Yang ditekankan, sunnah mu'akkadah. Sehingga namanya mitsaq ini, perjanjian yang dikuatkan, yang ditekankan, yang diberatkan. Nah. Wa dzakara sifatal mitsaq wa ajrahum in qamu bihi, dan Allah sebutkan kriteria dan sifat dari perjanjian tersebut dan balasan mereka jika mereka melaksanakan perjanjian tersebut. Wa ithmahum in lam yaqumu bihi, dan dosa mereka jika mereka tidak melaksanakan perjanjian tersebut. Kalau mereka melaksanakan perjanjiannya, maka balasannya apa tadi? Dihapuskan kejelekannya, masukkan ke dalam surga. Apa saja isi-isi perjanjiannya? 5. Menegakkan sholat, bayar zakat, beriman kepada Rasul, menolong para Rasul, dan mengasih pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Itu isi perjanjiannya, lengkap dengan balasan kalau melaksanakan dan hukuman kalau tidak. Nah, kalau tidak melaksanakan maka hukumannya apa? Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil. Maka diancam dengan kesesatan. Lengkap. Wa dzakarahum
Wa dzakara ma aqabahum bih, dan Allah sebutkan apa yang Allah jadikan hukuman kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqala wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian yang kuat dari Bani Israel, ay ahdahum al-muakkad al-ghalid, perjanjian dengan mereka yang ditekankan, yang berat, ghalid, yang berat, perjanjian, bukan perjanjian ringan, bukan perjanjian biasa-biasa saja. Wa ba'atsna minhum 12 naqiba, dan kami utus di antara mereka 12 orang naqib, ay ra'isan wa arifan, irifan, ala man tahtahu. Ini ra'isan, ini kepala, pemimpin. Arif itu orang yang kenal dengan kampungnya, dengan orang-orang kampungnya yang dituakan di kampung itu. Atas orang-orang yang di bawahnya, liyakuna naziran alaihim, agar mereka menjadi orang yang memantau orang-orang yang di bawahnya. Hatan lahum alal qiyam bima umiru bihi wa mutaliban yad'uhum, agar mereka menjadi orang yang memotivasi mereka, orang kampungnya, untuk melaksanakan isi apa ini? Perjanjian yang diperintahkan tadi, dan menuntut mereka untuk melaksanakannya dan menyeru mereka, mengajak mereka. Sehingga perwakilan untuk mengawasi perjanjian ini Allah ngambil dari masing-masing suku itu berapa? Apa? Satu orang kepala sukunya untuk mewanti-wanti dan mengawasi perjanjian yang sudah diambil ini, dijalankan atau tidak. Nah, Allah pakai perwakilan berapa orang? 12 sesuai dengan jumlah sukunya Bani Israel yang 12. Sehingga masing-masing suku ada perwakilannya berapa? Satu orang. Oh, sudah dilaksanakan belum? Kamu kok nggak melaksanakan? Ada yang mengikuti perkembangan pelaksanaan dari isi perjanjian tersebut. Wa qala Allah lin-nuqaba alladzina tahammalu minal a'ba ma tahammalu, dan Allah berkata kepada para ketua suku yang telah mereka memikul berupa kesulitan dan beban. A'ba itu beban. Apa yang mereka pikul, mereka kan punya tanggung jawab agar umatnya, agar kaumnya melaksanakan apa yang dibuat sebagai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'akum. Allah hibur mereka ini, yang 12 orang ini, supaya kuat dalam menjalankan tugas mereka sebagai pengawas perjanjian itu dilaksanakan atau tidak. Apa kata Allah? Ini ma'akum. Aku bersama dengan kalian. Agar mereka dapat kekuatan. Agar mereka dapat dukungan semangat dari siapa? Allah untuk melaksanakan tugas mereka ini. Apa tugasnya 12 orang ini? Ali. Melaksanakan sholat. Masa 12 orang ini melaksanakan sholat? Itu yang perjanjian itu semua Bani Israel. Yang 12 ini apa tugasnya? Memantau, nazir, sebagai orang yang memantau, mengawasi perjanjian ini dilaksanakan atau tidak. Supaya mereka semangat, supaya mereka dapat dukungan moral, maka Allah katakan kepada mereka, aku bersama dengan kalian. Kalian nggak sendiri, udah. Tenang saja, aku bersama dengan kalian. Ini ma'akum. Ai bil'auni wan nasr, dengan bantuan dan pertolongan. Fa innal ma'unah biqadril ma'unah. Dikarenakan yang namanya bantuan itu sesuai dengan ma'unah, dengan tanggungan. Itu rumus. Fa innal ma'unah biqadril ma'unah. Ini dari hadis lafadznya. Fa innal ma'unah biqadril ma'unah. Satu pakai ain, satu pakai hamzah. Ma'unah ini bantuan, isti'anah. Nah, bantuan akan diberikan oleh Allah ala qadril apa ini? Ma'unah, sesuai dengan kadar apa? Tanggungan. Makin berat tanggunganmu, Allah akan makin banyak ngasih apa? Bantuan, berbanding lurus itu. Makin ringan tanggunganmu, maka bantuan dari Allah pun apa ini? Semakin sedikit. Ya kan sesuai. Nah, paham ya? Ini bagus ini sebagai pegangan hidup. Supaya kita enggak goyang. Ketika menghadapi kesulitan, tanggungan banyak, segala macamnya. Yakin bahwasanya al-ma'unah biqadril apa? Ma'unah. Bahwasanya bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu ala qadril ma'unah, sesuai dengan kadar apa? Kadar tanggungan, kadar bebannya kita. Makin berat bebannya kita, makin besar apanya? Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makin ringan ya sesuaikan saja. Enggak perlu besar-besar orang ringan tanggungannya, bebannya ringan juga. Nah, fa innal ma'unah biqadril ma'unah. Summa dzakara ma wathaqahum alaihi. Kemudian Allah sebutkan isi perjanjian mereka, isi perjanjian Allah dengan mereka. Faqala, kata Allah Subhanahu wa taala, la in aqamtumus shalah, yang pertama, jika kalian menegakkan salat zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin, luar dalam salatnya. Secara zahir salat,
batinnya juga sholat, khusyuk. Enggak lahirnya saja yang sholat. Bil ityan bima yalzam, dengan menjalankan apa yang harus, wayam bagi fiha, dan yang sepantasnya, wal mudawamah ala dzalik, dan konsisten dalam hal itu. Terus seperti itu sholatnya. Sholatnya zahir dan batin. Ini satu, masalah sholat. Wa ataitumuz zakah, dan kalian bayar zakat. Limustahiqiha, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dua, sholat, zakat. Wa amantum birusuli, dan kalian beriman dengan rasul-rasulku. Jami'ihim, semuanya tanpa dibeda-bedakan. Poin yang ketiga, beriman dengan rasul. Alladzina afdaluhum wa akmaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang paling afdal dari mereka semua dan paling sempurna adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azartumuhum, dan kalian bela mereka. Ai azamtumuhum wa nasartumuhum, bisa. Dan kalian agungkan mereka. Wa addaitum ma yajibu lahum minal ihtiram wa ta'ah, dan kalian tunaikan apa yang wajib kepada mereka berupa penghormatan dan ketaatan. Wa aqradtumullaha qardan hasanah, dan kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Wa huwa shadaqah, yaitu sedekah, wal ihsan, dan kebaikan, as-sadir anis sidqi, yang muncul dari kejujuran hati. Makanya sedekah dinamakan sedekah dari kata-kata sodako, yang artinya apa? Jujur, ansidqin. Sehingga mengeluarkannya itu jujur, memang benar-benar dari hati. Nah, bukti jadi sebagai kejujuran imannya kita. Ansidqi, anisidqi wal ikhlas, wati bil maksab. Ini maknanya pinjaman yang baik. Keluar dari kejujuran, keikhlasan, wati bil maksab. Dan dari pencarian yang baik, yang halal. Nah, yang disedekahkan, yang diinfakkan itu dari harta yang baik. Ini maknanya pinjaman yang apa? Baik. Cara mengeluarkannya itu dengan ikhlas dan dari harta yang halal. Ini namanya qardon hasanah. Fa idza qumtum bidzalik, kalau kalian melaksanakannya, lau kafiranna ankum, aku akan hapuskan dari kalian sayyiatikum, kejelekan kalian. Wala udkhilannakum jannati tajri min tahtihal anhar, dan aku masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Fajama'a lahum baina husulil mahbub bil jannah wa ma fiha minan naim, maka Allah menggabungkan untuk mereka. Allah gabungkan sehingga nikmatnya nikmat, kalau bahasa gitu nikmat kombo. Apa kombo? Double. Ya kan? Habis ini kena ini lagi. Rezeki itu pastinya rezeki beruntun. Belum lagi hilang senangnya dapat. Rezeki pertama datang lagi apa ini? Rezeki berikutnya. Namanya apa? Kombo, nikmat beruntun. Allah gabungkan untuk mereka antara husulul mahbub, didapatkannya apa yang mereka sukai, yang mereka cintai dengan surga, dan apa yang ada di dalamnya berupa nikmat, wandifa il makruh, dan dijauhkannya dari mereka apa yang mereka benci. Yang dicintai dapat, yang diinginkan dapat, yang tidak diinginkan dijauhkan. Lengkap. Banyak dari kita dapat yang kita sukai, tapi nggak selamat dari yang dibenci, ya kan? Atau selamat dari yang dibenci, yang diinginkan juga nggak dapat. Kalau Allah ngasih, itu Allah gabungkan dua-duanya. Apa sih yang kalian minta untuk kalian dapatkan? Dikasih. Apa sih yang kalian tidak suka untuk menimpa kalian? Allah apa kan? Jauh. Kurang apa tuh? Nah, Allah gabungkan untuk mereka antara didapatkannya apa yang dicintai berupa surga dan apa yang di dalamnya berupa kenikmatan, dan dijauhkannya apa yang dibenci, bitakfiri sayyiat, dengan dia hapuskannya apa ini? Kejelekan. Wala ukaffiranna ankum sayyiatikum. Wadaf'i ma yatarattabu 'alaiha minal 'uqubat, dan Allah jauhkan apa yang muncul dari kejelekan tersebut berupa hukuman. Kesalahannya dihapuskan, efek samping dari kesalahan itu pun juga Allah hapuskan. Faman kafara ba'da dzalikal ahd wal mitsaqal muakkad bil aiman wal iltizamat al makrun bit targhib bi dzikri thawabihi, barang siapa yang masih tetap kufur setelah perjanjian yang dikuatkan dengan sumpah-sumpah, aiman bukan iman, aiman dengan sumpah-sumpah dan keharusan-keharusan, iltizamat, tuntutan-tuntutan yang digandengkan, makrun yang digandengkan dengan motivasi untuk mendapatkan pahala dengan disebutkannya pahala, faqad dhalla sawa as-sabil,
Kelewatan orang udah kayak gitu. Udah kurang apa Allah motivasinya masih tetap kufur juga. Maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ai an amdin wa ilmin. Yaitu dengan sengaja dan di atas ilmu. Karena udah tahu isi perjanjiannya. Udah tahu juga balasan yang didapatkan kalau melaksanakan perjanjian. Udah tahu juga hukuman kalau nggak melaksanakan apa? Perjanjian. Kok masih nggak mau apa? Melaksanakan perjanjian. Sehingga dia sesatnya itu an amdin wa ilmin, dengan sengaja dan di atas ilmu. Orang udah Allah sebutkan duluan kok di atasnya. Nah, isi perjanjiannya apa, balasannya, bahkan nggak cukup sampai situ. Bahkan Allah ambil 12 orang apa ini? Perwakilan untuk memantau mereka dan menyemangati mereka untuk melaksanakan perjanjian. Itu pun masih ada yang nggak melaksanakan. Nah, fayastahiqu ma yastahiqu dhalun. Maka mereka pun berhak untuk mendapatkan apa yang berhak untuk didapatkan oleh orang-orang yang sesat, min hirmani tsawab wa husulil iqab, berupa terhalangnya pahala dan jatuhnya hukuman. Nah, sehingga ini ya kan ayat yang ke-12 yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang perjanjian yang ditekankan yang Allah buat antara Allah dengan Bani Israel. Berapa isi perjanjiannya tadi? 5 isi perjanjian. Salat, kemudian zakat, kemudian beriman dengan para rasul, kemudian mengagungkan dan mentaati dan menolong, membela para rasul, dan yang terakhir meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa balasannya kalau dilaksanakan dan apa hukumannya kalau tidak dilaksanakan, ini sudah Allah sebutkan, bahkan sampai Allah supaya membantu mereka untuk bisa menjalankan perjanjian tersebut, Allah ambil 12 apa ini perwakilan untuk memantau perkembangan perjanjian mereka itu, nah agar mereka bisa menjalankannya dengan baik. Wallahu taala alam bissawab. Adapun yang setelahnya ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.